Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa khususnya bagi mahasiswa Politeknik KT Padang. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai biaya bahan baku. Nah, ini merupakan poin-poin penting yang bakal kita bahas di topik biaya bahan baku ini. Yang pertama, pengertian dari biaya bahan baku. Yang kedua, unsur-unsur harga pokok bahan baku. Yang ketiga, metode pencatatan bahan baku. Dan yang keempat, penentuan harga pokok bahan baku dalam produksi. Dan yang kelima, masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Nah, masuk ke slide pengertian biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya dari bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi kalau kita ngomongin biaya bahan baku, berarti kan kita harus tahu dulu nih, bahan baku itu apa. Jadi bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi berarti biaya bahan baku adalah biaya dari bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi atau komponen utama produk jadi. Nah, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Nah, dalam memperoleh bahan baku tersebut, perusahaan nggak cuma mengeluarkan biaya untuk harga beli doang, harga beli bahan baku aja, tapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian lainnya, biaya pergudangan, biaya perolehan lain. Jadi timbul masalah nih mengenai unsur biaya apa aja yang diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi kalau misalnya kita bahas unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku, diuraiin dulu nih sistem pembelian lokal bahan bakunya. Jadi ini merupakan pengetahuan mengenai sistem pembelian. Jadi kita penting untuk mempelajari mengenai sistem pembelian agar dapat diperoleh gambaran dari unsur-unsur biaya yang memperoleh harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, ini unsur-unsur dalam penentuan dan pembebanan biaya bahan baku tersebut. Yang pertama, itu ada sistem pembelian. Sistem pembelian ini terdiri dari 5 prosedurnya. Yang pertama tuh prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang kedua ada prosedur order pembelian. Yang ketiga ada prosedur penerimaan bahan baku. Yang keempat ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Yang kelima ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Nah, lalu unsur yang kedua nih, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama, ada biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku, tetapi diperlakukan sebagai unsur dari biaya overhead pabrik. Nah, ini nih. Nah, yang pertama tuh dalam sistem pembelian, ada prosedur permintaan pembelian bahan baku. Nah, misalnya kalau persediaan bahan baku yang ada di gudang udah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan atau di order point, nanti bagian gudang ini kemudian membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition untuk dikirim ke bagian pembelian. Nah, ini contoh dari surat permintaan pembelian yang dikirim ke bagian pembelian yang dibikin oleh ini bagian gudang. Surat permintaan pembelian, kuantitasnya berapa yang dibutuhkan, nama spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk dibeli, ukurannya apa, penjelasan lengkapnya apa gitu. Nah, nanti bagian pembelian ini yang menerima surat dari bagian gudang, nanti ngirim nih surat penawaran harga pada para pemasok yang berisi permintaan informasi harga dan syarat pembelian. Jadi nanti si bagian pembelian ini dia ngirimkan ke pemasok untuk minta informasi mengenai harga dan syarat pembeliannya. Nah, nanti jika kalau misalnya udah cocok nih, dikirimlah sama pemasokan, oh ini nih informasi harganya, ini syaratnya. Nanti si bagian pembelian ini ngesortir mana nih kira-kira yang cocok sama kriterianya mereka. Nanti kalau udah cocok, nanti dipilihlah pemasoknya. Nanti bagian pembeli membuat surat order pembelian. Ini kayak gini contoh surat order pembeliannya. Kepada yang terhormat UD Pujasari. Nah, ini pemasoknya kan.
Kirimnya kemana? Ke PT Putra Surya, berarti ini perusahaannya yang minta pembelian. Nah, apa yang dimintanya? Barangnya, kertas HVS, misalnya kertas, terus spesifikasi HVS-nya, satuannya berapa, rim, kuantitasnya berapa banyak, harga satuannya berapa, nanti jumlahnya berapa, itu ada lengkap di surat order pembelian. Nah, nanti di prosedur penerimaan bahan baku, pemasok, dia ngirim nih bahan baku. Nanti diterima oleh bagian penerimaan. Nanti di bagian penerimaan ini, dia bertugas menerima barang. Dia mencocokkan kuantitas yang dibelinya itu. Cocok nggak kuantitas yang dibeli sama kuantitas yang dikirim sama pemasok itu? Kualitasnya cocok nggak gitu? Jenisnya cocok nggak sama yang diminta gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah cocok, nanti bagian penerimaan ini dia ngebikin laporan penerimaan barang yang dikirim ke bagian akuntansi. Lalu prosedur keempat adalah prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Nah, nanti bagian penerimaan, dia menyerahkan bahan baku ke bagian gudang. Setelah diterima dari pemasok, kan diterima nih oleh bagian penerimaan. Nanti dari bagian penerimaan, dikirim lagi ke bagian gudang. Jadi mereka tuh ada pemisahan tanggung jawab nih, biar nggak terjadi fraud. Jadi bagian penerimaan, bagian gudang, bagian akuntansi, kayak gitu. Jadi bagian penerimaan menyerahkan bahan baku ke bagian gudang. Nah, nanti bagian gudang menyimpan dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang. Nah, kartu gudang ini apa gitu? Kartu gudang ini gunanya untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang dalam gudang. Jadi kartu gudangnya hanya berisi informasi tentang kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang, tapi dia nggak memberikan informasi mengenai harga. Nah, nanti catatan dalam kartu gudang ini diawasi dengan catatan yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi yang berupa kartu persediaan. Jadi beda-beda nih kartunya, ada yang kartu gudang, ada kartu persediaan, itu yang dipunyai oleh bagian akuntansi sebagai rekening pembantu persediaan. Nanti bagian gudang, di samping mencatat mutasi barang gudang dalam kartu gudang, dia nanti juga mencatat barang dalam kartu barang atau inventory tag. Nanti yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat penyimpanan masing-masing jenis barangnya. Nanti barangnya di mana? Nah, nanti ditempel nih kartu inventorinya. Jadi Nah, nanti kita lihat contohnya kayak gimana sih yang kartu gudang, kayak mana yang kartu barang. Ini ada saya kasih contoh di slide, nih kayak gini nih bentuk kartu gudangnya, kodenya gimana, nama barangnya apa, spesifikasinya, diterimanya, dipakainya berapa, nanti sisanya berapa. Tapi dia nggak nyantumin nih berapa harganya, karena yang nyatat tentang harganya itu si bagian akuntansi. Lalu ada juga kartu barangnya, atau inventory tag-nya. Nah, ini biasanya disimpan atau ditempel di dekat tempat penyimpanan masing-masing jenis barangnya, diterimanya berapa, dipakainya berapa, dan sisanya berapa. Nah, nanti prosedur pencatatan yang kelima, yaitu prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Nanti bagian pembeli menerima faktur pembelian dari pemasok beserta tanda tangan. Nah, lalu faktur ini diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, lalu lanjut kita ke unsur yang kedua, yaitu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi kan harga pokok bahan baku nih gak cuma berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian aja, tapi juga terdiri dari harga beli, yaitu harga yang tercantum dalam faktur pembelian itu, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku dalam keadaan siap untuk diolah gitu kan. Nah, nanti harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Nah, sedangkan biaya-biaya pesan, contohnya kayak order cost, biaya penerimaan, biaya pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, lalu biaya akuntansi bahan baku. Ini kan biasanya kan sulit untuk diperhitungkan kepada bahan baku. Nanti itu diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik aja. Jadi
biasanya yang dapat ditelusuri itu biaya ini, biaya angkutan. Tapi kalau kayak biaya order cost atau biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan itu kan agak susah ditelusurinya. Nah, jadi biasanya yang biaya-biaya itu tuh diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, tapi nanti ini kan timbul nih, perusahaan berarti kan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Nah, nanti timbul masalah mengenai pengalokasian biaya bahan baku tersebut kepada masing-masing jenis bahan baku. Nah, nanti ada lagi perlakuannya, di mana biaya bahan baku itu dialokasikannya, diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Ada juga yang diperlakukan tidak sebagai tambahan harga pokok bahan baku, namun diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik, kayak si biaya order cost tadi, atau biaya penerimaan tadi, diperlakukan sebagai itu. Jadi ada yang dipertimbangkan sebagai harga pokok, tapi ada juga yang tidak dipertimbangkan sebagai harga bahan pokok. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai biaya angkutan yang diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Yang pertama itu perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli. Nah, ini contoh yang pertamanya. Perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Nanti biaya angkutan yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur, bahan baku A sebesar 400 kilo, bahan baku B sebesar 350 kilo, dan bahan baku C sebesar 50 kilo. Nanti alokasi biaya bahan baku untuk tiap-tiap jenis bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nanti kita bikin tabel kan. Tabel jenis bahan bakunya kita bikin A, B, C. Nah, beratnya berapa? Untuk yang si A kan 400, berarti berapa persen tuh dari jumlah total bahan bakunya. Untuk si B, jadi kan total beratnya itu kan si A kan 400, si B 350, si C kan 50 nih. Nanti berarti kan total beratnya itu kan ada 800 kilo. Nanti kita totalin nih, ini berapa persen, yang si A ini berapa persen dari berat total, si B berapa persen dari berat total, dan si C berapa persen dari berat total. Jadi nanti alokasi biaya bahan bakunya ini berdasarkan persenan dari berat masing-masing jenis bahan bakunya. Berarti kan nanti alokasi biaya angkutan si A ini sebesar 150.000 karena 50% kan. Yang si B 131.250. Yang si C 18.750. Sorry ya, ini maksudnya tadi alokasi biaya angkutan, bukan alokasi biaya bahan baku. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh yang pertama, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap jenis bahan sebagai berikut. Bahan baku A, Rp100.000, bahan baku B, Rp150.000, bahan baku C, Rp225.000, bahan baku D, Rp125.000. Biaya angkutan yang dikeluarkan untuk keempat jenis bahan baku tersebut adalah sebesar 48.000. Jadi untuk mengangkut si A, B, C, dan D ini totalnya 48.000. Nah, jika biaya angkutan tersebut dibagikan atas dasar perbandingan harga faktur, tiap-tiap jenis bahan baku tersebut, harga pokok tiap jenis bahan baku akan dibebani dengan tambahan biaya angkutan sebesar 0,08. Jadi, 48.000 tadi harga biaya angkutan ini dibagi dengan 600.000 atau harga pokok dari si bahan baku tadi. Total dari harga si A, B, C, dan D. Nah, nanti kita lihat nih alokasi biaya angkutannya. Jadi kita bikin tabel jenis bahan baku A, B, C, dan D. Harga fakturnya 100.000. Untuk A, B 150.000, C 225.000, D 125.000. Jadi dapat totalnya kan 600.000 tuh. Nah, tadi kan biaya biaya alokasi biaya angkutannya kan 0,08. Berarti 100.000 dikali 0,08 jadi 8.000. Jadi harga pokok bahan baku untuk si A jadinya 108.000 kalau udah ditambah biaya angkutan. Yang untuk si B 150.000 ditambah 12.000. Jadi 162.000.
Nah, begitu seterusnya sampai C dan D. Jadi dapat harga pokok bahan bakunya itu 648.000 untuk semuanya. Nah, gini cara pengalokasiannya. 135.000, 243.000, 162.000 gitu ya. Lalu kita lanjut ke yang C. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contohnya, biaya angkutan yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 20XX adalah sebesar Rp2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebesar 50.000 kilo. Jadi tarif biaya angkutan tahun 20XX ini adalah Rp50 per kilonya. Tahun 20XX bahan baku A diangkut sebanyak 25.000 kilo dengan harga 5 juta. Bahan baku B sebanyak 15.000 kilo dengan harga 4.500.000. Dan bahan baku C sebanyak 10.000 kilo seharga 4 juta. Biaya angkutan yang sesungguhnya adalah sebesar 2.400.000. Tahun 20XX, jumlah bahan baku yang dibeli dan alokasi biaya angkutan atas tarif adalah sebesar. Nah, nanti jenis bahan baku A, B, C, kan kita bikin tabel nih. Beratnya berapa? 25.000. Yang si B 15.000, yang si C 10.000. Nah, nanti kan dia tarifnya ditentukan di muka. Berarti beratnya itu karena dia nanti berarti biaya angkutannya itu ditentukan di muka berdasarkan beratnya dikali dengan tarif, berarti 25.000 dikali 50. Jadi biaya angkutan untuk si A itu adalah 1.250.000. Nah, ditambah harga faktur, berarti harga pokok bahan baku untuk si A itu adalah 6.250.000. Sedangkan si B karena beratnya 15.000 dikali 50 jadi 750.000. Harga fakturnya 4.500.000. Berarti harga pokok bahan baku untuk si B adalah 5.250.000. Kayak itu cara ngitungnya. Nah, nanti ini merupakan biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, ini contoh jurnalnya. Jurnalnya saat pembelian bahan baku, ada persediaan bahan baku 13.500.000, utang dagangnya 13.500.000. Lalu, pembebanan biaya bahan baku atas dasar tarif. Persediaan biaya bahan baku 2.500.000, biaya angkutannya 2.500.000. Nih, biaya bahan bakunya 1.350.000 ditambah 750.000 ditambah 500.000. Nah, ini 13.500.000 ini jumlah dari si biaya bahan baku tadi ya. Lalu biaya angkut yang sesungguhnya, biaya angkutan 2.400.000. Kasnya berkurang 2.400.000. Nanti ditutup rekeningnya. Biaya angkutannya 100.000, harga pokok penjualannya 100.000. Nah, jadi kita masuk ke perencanaan dan pengendalian bahan. Untuk penentuan kuantitas akan dibeli dalam periode akuntansi tertentu. Lalu menentukan kuantitas bahan yang dibeli setiap kali dilakukan pembelian. Ini gimana cara merencanakan dan mengendalikan bahan. Lalu menentukan waktu pemesanan kembali. Lalu menentukan kuantitas persediaan bahan dan pengawasan persediaan. Nah, ini merupakan metode pencatatan biaya bahan baku. Yang ada dua. Yang pertama itu ada sistem perpetual, dan yang kedua itu ada sistem fisik. Sistem perpetual, jadi sistem perpetual ini, perubahan persediaan bahan baku ini karena pembelian dan pemakaian dicatat dalam akuntansi dengan menggunakan buku besar persediaan bahan baku dan buku pembantu persediaan bahan baku. Sedangkan pada sistem fisik, perubahan persediaan bahan baku tidak dicatat dalam akuntansi, sehingga saldonya tidak dapat diketahui setiap saat. Jadi intinya si sistem perpetual ini, dia setiap ada mutasi barang, dia dicatat terus nih sama si pihak akuntansi. Barangnya dipakai, dicatat. Bahannya dibeli, dicatat. Sisanya berapa, dipakainya berapa, gitu. Jadi ada lapor ininya terus, update-annya terus setiap ada mutasi barang. Sedangkan kalau yang di sistem fisik ini, cuman bisa dilihat pada saat akhir periode. Berapa sih biaya bahan baku yang dibeli,
nanti pas berarti kan berapa nih saldo awal biaya bahan baku, nanti dibeli nih bahan bakunya, berarti berapa nih total persediaan bahan bakunya, nanti di akhir periode kita lihat nih berapa persediaan akhir dari si biaya si bahan baku tadi, ternyata tinggal segini. Nah gitu kita ngeliat itu pas akhir periode aja bisanya gitu. Lalu ini nih contoh jurnalnya. Kalau di sistem perpetual, kalau saat pembelian ada persediaan biaya bahan baku, terus kas hutang dagang. Kalau di sistem fisik juga sama, dicatat tuh. Tapi kalau saat pemakaiannya, kan saya bilang tadi pada saat terjadinya mutasi, dia dicatat kalau di sistem perpetual. Sedangkan kalau di sistem fisik, dia nggak ada jurnalnya, alias nggak dicatat. Dicatatnya nanti pada saat akhir periode baru tahu updatean berapa sih si bahan baku ini jumlahnya gitu. Nah, ini untuk penentuan saldo persediaan BB. Dia kayak bilang, saldo persediaan biaya bahan baku dapat diketahui dari buku pembantu persediaan bahan baku atau kartu persediaan bahan baku. Stock of name hanya dilakukan untuk mengecek apakah kuantitas bahan baku yang ada di gudang sama dengan kuantitas bahan baku menurut catatan di kartu persediaan bahan baku. Sedangkan kalau yang sistem fisik ini, saldo persediaan diketahui setelah dilakukan stock of name persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode, memunculkan nilai persediaan bahan baku di neraca dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, ini merupakan metode-metode untuk menentukan harga pokok bahan baku. Jadi kan gini, ada yang namanya metode fisik khusus atau specific identification method. Yang kedua ada metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Ada metode rata-rata bergerak atau moving average method. Yang keempat ada metode biaya standar. Dan yang kelima ada metode rata-rata harga pokok bahan baku. Nah, kenapa ada beberapa metode dalam penentuan harga pokok bahan baku? Jadi kan karena dalam satu periode akuntansi, kan sering terjadi fluktuasi harga. Jadi harga beli bahan bakunya juga bisa berbeda dari pembelian yang satu ke pembelian yang lain. Jadi persediaan bahan baku yang ada di gudang ini punya harga pokok persatuan yang beda-beda juga, meskipun jenisnya sama. Jadi timbul nih masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Makanya untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan berbagai macam metode untuk penentuan harga pokok bahan baku yang 5 ini. Nah, yang pertama, kita masuk ke metode identifikasi khusus. Yaitu dibilang kalau misalnya di metode identifikasi khusus ini, setiap pembelian bahan baku yang harga pokok persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang ada di gudang, harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga bahan tersebut. Nah, metode ini merupakan metode yang paling teliti dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, namun seringkali tidak praktis. Nah, contohnya ini. Nah, lalu untuk metode masuk pertama, keluar pertama, itu ada FIFO, yang namanya FIFO. Nah, ini harga pokok persatuan bahan baku yang pertama kali masuk gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Contohnya kayak gini, persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 20XX terdiri dari 600 kilo dengan harganya itu 2.400. Jadi jumlahnya itu kan 1.440.000. Nah, nanti 400 kilo itu ada 2.500, jadi total harga itu 1 juta. Nah, ini merupakan data kuantitas dan harga bahan baku yang dibeli. Pada tanggal 6 ini pemakaian kuantitasnya itu 700. Lalu pada tanggal 15 ada pembelian itu 1.200, harga belinya 2.750, jadi totalnya 3.300.000. Nah, untuk tanggal 17 Januari pembelian lagi, kuantitasnya 500 dan harga belinya 3.000. Jadi totalnya itu ada 1.500.000. Sedangkan untuk tanggal 21, satu pemakaian, itu kuantitas yang dipakai itu 1.100. Jadi jumlah pembeliannya itu ada 4.800.000. Nah, kita hitung nih, kan dia pakai metode perpetual atau pembelian bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Nah, ini merupakan kartu persediaannya nih. Jadi saldo awalnya itu
saldo awal yang untuk pertama kalinya itu, nih kan di atas nih ada 600, untuk saldo awal tanggal 1 Januarinya itu ada 600 di harga 2.400 dan 400 di harga 2.500. Ini 600, 2.400, sejuta 440.000, 400, 2.500, sejuta. Nah, 61 pada tanggal 6 dipakai dengan kuantitas 700 kilo. Jadi yang pertama kali kita habiskan itu yang paling atas nih, yang pertama kali masuk, yang 600. Udah habis kan yang 600 kali 2.400 kan jumlahnya 1.440.000. Kita butuh 700 nih yang yang ada di pertama kali. Untuk 2.400 itu kan 600. Jadi sisa 100 kita pakai yang ini 2.500 ini. Jadi 100 kali 2.500 jadinya 250.000. Lalu jadi tersisa 300. Tersisa 300 karena yang 400 ini udah dipakai 100. Ya kan? Jadi sisa saldonya 300 untuk 2.500. Jadi sisanya tinggal 750.000. Lalu pada tanggal 15 satu kan dibeli lagi 1.200, harganya 2.750 dengan jumlah 3.300.000. Nah, jadi sisa tadi 300, 2.500, 750.000. Nah, karena dibeli, berarti kan yang 300 duluan baru 1.200 setelahnya. 1.200 kuantitasnya dikali 2.750. Jadi segini 3.300.000. Dibeli lagi. Nah, jadi segini kan. Lalu nanti pada tanggal 21, satu pemakaian, dia bilang tanggal 21 nih dipakai 1.100. Sedangkan kuantitas untuk yang terakhirnya itu ada 300 nih sisa saldonya. 300 untuk 2.500 kali 750.000, ya kan? Lalu dipakai lagi, nah dia butuh 1.100, berarti kan masih sisa nih 800, kita pakai yang di 1.200 kali 2.750, jadi dapat 2.200.000. Yang 1.200 tadi udah dipakai sebanyak 800, berarti tinggal saldonya 400 dikali 2.750 sama dengan 1.100.000. Lalu yang 500 kali yang 500 tadi pembelian dibeli pada tanggal 17 tadi. Nah, masih di bawah nih dengan total 1.500.000. Jadi jumlah pembelian itu tuh sebesar 1.700, jumlah pemakaiannya 1.800 dengan nilai 4.640.000 dan sisanya sebesar 2.600.000 dengan kuantitas 900. Lalu kita masuk ke metode persediaan fisik. Kalau yang tadi pakai metode perpetual, yang ini contoh dari metode persediaan fisiknya. Persediaan awal tadi kan 1.000 kilo nih. Nih, 600 kilo ditambah 400 kilo. Nih, 1.000 kilo. Jadi kita tambahin aja 1.440.000 ditambah dengan 1 juta. Dapatnya 2.440.000. Mana ya tadi? Nih. Oops. Nah, lalu pembeliannya itu sebesar 1.700 kilo dengan totalnya 4.800.000. Jadi jumlah bahan bakunya itu ada 7.240.000. Nah, persediaan akhirnya itu ada 400. Nah, jumlah bahan bakunya ada 2.700 kilo. Dikali 2.681 sama dengan 7.240.000. Nah, persediaan akhirnya tadi kan ada 900 kilo nih. Mana ya 900 kilo? Ya. Dikali 2.681 sama dengan 2.412.900. Nah, biaya bahan baku bulan Januarinya itu sebesar 4.827.100. Jadi, ininya catatannya, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Jadi, berapa nih total harga pokoknya tadi? Ini kan 7.240.000 dibagi dengan satuannya. Jadi A-nya itu 2681.
Lalu ini untuk menentukan dan pembebanan biaya bahan baku standar, yaitu metode biaya standar yang merupakan bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, nanti kita akan meluangkan satu sesi untuk menghitung metode biaya standar ini. Lalu yang kelima, ada metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Jadi pada akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis bahan baku yang ada di gudang. Lalu kita masuk ke masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama tuh sisa bahan. Dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, maka hasil penjualan sisa bahan tersebut dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Yang kedua itu sebagai pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dan yang ketiga itu sebagai penghasilan di luar usaha. Jadi misalnya gini, kita dalam memproduksi barang kan masih ada tuh sisa-sisanya. Misalnya kayak gunting baju gitu kan. Kita mau bikin baju, kita dapat bajunya, nah nanti kan ada nih kain percanya. Nah, nanti kain percanya ini kan bisa kita jual nih, bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pekerjaan disebut sisa bahan. Kita masuk ke contoh kasus sisa bahan. Pertama, diketahui sisa bahannya itu 2.000 kilo. Ditaksir laku dijual 5.000 kilo. 5.000 per kilonya. Terjualnya itu sebanyak 1.250 kilo. Tapi dengan harga 6.000 per kilonya. Nah, kita lihat penyerahan ke gudang. Persediaan sisa bahannya itu 10 juta. Didapat dari sisa bahannya tadi 2.000 kilo dikali 5.000. Karena ditaksir laku dijualnya itu sebesar 5.000. Persediaan sisa bahan 10 juta, hasil penjualan sisa bahannya 10 juta. Nah, kalau misalnya dicatat sebagai pencatatan sebagai BOP, kas atau piutang dagang 7.500.000. Persediaan sisa bahannya itu 7.500.000. Karena yang laku itu sebanyak 1.250. Ya kan? Tadi kan dia ada 2.000 nih, yang laku ternyata 1.250 dikali 6.000 karena bisa dijual. Harganya 6.000. Jadi 7.500.000. Nanti disesuaikan nih. Kan masih ada nih sisa 750 kilo. Jadi ternyata yang si 750 kilo ini belum terjual lagi kan. Dibalik lagi hasil penjualan sisa bahan 3.750.000, penghasilan yang belum direalisasi sebesar 3.750.000. Lalu nanti bila hasil penjualan yang dikredit ini terlalu kecil, persediaan barangnya 1.250.000, hasil penjualan sisa bahan 1.250.000. Nah, ini masuk ke metode yang kedua. Ini kan ada tadi 3 metode ya. Metode kedua, penyerahan gudang. Nah, dia sama sih yang kedua ini. Tapi nanti bedanya di nih penyesuaian, kan ini penyesuaian bila hasil penjualan yang dikreditkan terlalu kecil. Nanti ada persediaan sisa bahannya 1.250.000, hasil penjualan sisa bahannya 1.250.000. Nah, nanti bedanya cuma di sini aja, penghasilan yang belum direalisasinya sebesar 6.250.000, persediaan sisa bahannya 6.250.000. Lalu kita masuk ke produk rusak. Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan produk rusak dapat dilihat dari penyebabnya. Yang pertama, sulitnya pengerjaan pesanan, maka akan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok dalam pesanan yang bersangkutan. Terus, hal yang normal akan misalnya produk rusaknya itu karena hal yang normal. Nah, ini diperlakukan sebagai ini tambahan bagi tarif BOP. Kita lihat contoh untuk produk rusak yang dibebankan kepada pesanan tertentu. Contohnya, PT Mekarjaya melakukan produksi berdasarkan pesanan. Bulan Maret 2020, perusahaan menerima pesanan pembuatan 1.000 lembar undangan.
Guna memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 lembar undangan dengan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan bakunya sebesar 75.000, sedangkan biaya tenaga kerjanya sebesar 175.000. Biaya overhead pabriknya 50% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Berarti 50% dari 175.000. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 lembar undangan yang rusak. Jadi, dia menerima 1.000 lembar undangan. Jadi guna takutnya kan kalau dibikin 1.000, ternyata ada yang rusak, kurang dong. Makanya dibikinnya 1.100 untuk jaga-jaga nih. Nah, ternyata ada 100 yang rusak. Jadi, dia nggak produksi 1.000 yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual sebesar 350 per lembar. Jadi biaya jurnal biaya produksi untuk 1.100 buah undangannya itu adalah barang dalam proses, biaya bahan bakunya 75.000 karena memproduksi 1.100 lembar. Biaya dalam proses BTKL, biaya tenaga kerja langsung 175.000, biaya overhead pabriknya 50% dari BTKL, nah itu 262.500. Nanti persediaan BB-nya sebesar segini 75.000, gaji upah untuk si BTKL-nya ini ada 175.000 dan BOP yang dibebankan ini ada 262.500. Jurnal produk rusaknya, persediaan produk rusaknya sebesar 35.000. Karena kan tadi yang dilaku dijualnya itu 350 lembar. Nah, biaya dalam prosesnya, barang dalam proses biaya bahan bakunya 5.100, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsungnya ada 11.925, barang dalam proses untuk biaya overhead pabrik ada 17.925. Nah, nanti ini di pembagian nilai jual produk rusak. Untuk biaya bahan baku, kan total biaya produksinya kan ada 75.000 nih. Jadi biaya per lembarnya itu 68. Harga pokok untuk produk rusaknya itu adalah 6.800. Dan untuk ke bawahnya juga sama nih. Jadi elemen harga pokok produknya per harga pokok produk rusak 35.000 dibagi dengan 46.600 sama dengan 75%. Jadi untuk biaya bahan baku 75% dikali 6.800 sebesar 5.100. Biaya tenaga kerja langsung di 75% dikali 5.900 sebesar 11.925. Dan BOP-nya 75% dari 23.900 sebesar 17.925. Jadi totalnya itu ada 34.950. Jadi dibulatin jadi 35.000. Gitu. Ini alokasinya ya. Nah, ini jurnal pencatatan produk jadinya. Persediaan produk jadinya 512.500 nih, dari jumlah PB, PTKL, sama BOP kan 512.500 tuh. Barang dalam proses biaya bahan baku 69.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 163.075, barang dalam proses biaya overhead pabrik 244.575. Nah, ini contoh produk rusak yang dibebankan seluruhnya ke produk. Yang contoh pertama itu, PT Empekar Jaya, dia melakukan produksi berdasarkan pesanan. Jadi kerusakan atau normalnya itu biasa diperhitungkan dalam BOP. Bulan Maret 2020, perusahaan menerima 2.000 kilo, menerima pesanan 2.000 kilo. Data biaya produksinya untuk biaya bahan baku itu sebesar 100.000, untuk biaya tenaga kerja sebesar 250.000, untuk biaya overhead pabrik sebesar 160% dikali BTKL, yaitu 400.000. Jumlahnya 750.000. Setelah pesanan ini selesai, terdapat 2.300 kilo produk selesai dan 300 kilo produk rusak yang diperkirakan masih laku dijual sebesar 200 kilo. Nah, jadi kan dia yang diterima pesanan 2.000 kilo. Dia ngeproduksi 2.300 kilo dan rusak 300 kilonya. Dari nilai jual produk rusaknya itu 300 kilo dikali 200 kilo sebesar 60.000. Harga pokok produk rusaknya yaitu 300 dikali 326 sebesar 97.800.
kerugian produk rusaknya sebesar 37.800. Jadi sebenarnya dia nilai jual produk rusaknya itu 60.000. Tapi harga pokok produk rusaknya sebesar 97.800. Ya dong. Harga pokok untuk produk rusaknya itu karena kita ngitungnya gini, biaya bahan baku 100.000. Karena kita mau produksi 2.300 kilo, berarti biaya bahan bakunya itu 43. Kita hitunglah WTKL-nya berapa, kita hitung BOP-nya berapa, jadi jumlahnya ada 326 untuk satu satuan produknya. Nah, ada 300 kilo produk yang rusak, berarti kita hitung tuh harga pokok produk rusaknya sebesar 97.800, sedangkan yang laku dijual itu cuma 60.000, berarti kita rugi nih dalam ngeproduksinya, karena 37.800 ruginya. Nah, jadi ini nanti ada jurnal biaya produksinya, barang dalam proses biaya bahan baku 100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 400.000, persediaan bahan baku 100.000, gaji dan upah 250.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 400.000. Nanti jurnal produk rusak dan kerugiannya ada persediaan produk rusak 60.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 37.800, barang dalam prosesnya itu ada BB, BTKL, BOP, kan 12.900 nih, 300 kali 43, yang BB tadi, nih yang ini nih, 43 kan. Ini barang dalam proses BTKL 32.700, 300 dikali dengan nih 109. Dapatlah nanti ini dia. Ya. Lalu kita lanjut ke jurnal produk jadi. Nah, ini produk jadi yang beneran bisa dipakai, yang 2000 tadi tuh. Persediaan produk jadinya, jadi 652.173, karena 2000 kan, kali barang dalam proses, biaya bahan baku 2000 kali 43. Nah, itu. Selanjutnya ke bawah kayak gitu. Nah, nanti ada masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Ada namanya produk cacat. Yang pertama, merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang jadi yang baik. Nah, contohnya itu ada PT Mekarjaya melakukan produksi berdasarkan pesanan. Bulan Maret 2020, perusahaan menerima pesanan 100 lembar undangan. Nah, data biaya produksinya itu, biaya bahan bakunya sebesar Rp40.000 dan biaya tenaga kerjanya Rp25.000. Biaya overhead pabriknya ada 200% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Setelah pesanan ini selesai, ternyata terdapat 10 lembar undangan yang cacat, namun masih bisa diperbaiki secara ekonomis. Biaya pengerjaan kembali 10 lembar undangan cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung Rp5.000 dan biaya overhead pabrik tarif yang biasa dipakai. Jadi jurnal biaya produksi 100 lembar undangannya itu ada 40.000, 25.000, sama biaya overhead pabrik 200.000, dari 25.000 kan 50.000. Nah, ini produknya, jurnalnya. Nanti persediaan bahan bakunya ada 40.000, gaji dan upahnya ini 25.000. Nih. Biaya overhead pabrik yang dibebankannya itu sebesar 50.000, dari 200% dari 25.000. Lalu kita catat lagi jurnal biaya pengerjaan kembali produk cacat jika dibebankan sebagai tambahan biaya produk si pesanan. Barang dalam proses biaya tenaga kerja yaitu 5.000, barang dalam proses BOP 10.000, karena tenaga kerjanya kan 5.000 nih, BOP-nya kan 200%, berarti BOP-nya 10.000. Gaji upahnya 5.000, BOP yang dibebankannya 10.000. Nanti, jurnal biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada seluruh produk secara keseluruhan. BOP sesungguhnya, sorry ya.
Tadi yang mana ya? Ini udah produk cacat. Kan 10.000 nih. Nah, ini kayaknya lagi. Jurnal harga pokok produk selesai. Jadi persediaan produk jadinya itu 130.000, barang dalam prosesnya ini sebesar 40.000, 30.000, dan 60.000. Jurnal biaya produksi untuk 500 satuan produk. BDP, biaya bahan bakunya 100.000, BDP untuk BTKL-nya 125.000, dan BDP untuk BOP-nya 187.500. Nah, persediaan bahan bakunya 100.000, gaji dan upahnya 125.000, BOP yang dibebankan 187.500. Nah, nanti kita hitung juga biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Nanti kan biaya overhead sesungguhnya kan 25.000 nih, gaji upahnya 10.000 tadi kan, biaya overhead pabrik dibebankan 15.000. Jadi nanti jurnal harga pokok produk yang selesai, yang berapa tadi? Yang 100 tadi ya, 412.500, BDP BB-nya 100.000, BDP BTK-nya 125.000, dan BDP BOP-nya 147.500. Baiklah, sekian untuk penjelasan saya mengenai ini. Mengenai biaya bahan baku. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.